Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Insani dengan NIM 44032365576. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023. Oke, sebelum masuk ke analisis pada percobaan praktikum, kita jelaskan dulu apa itu konsep VFD. Nah, VFD atau Variable Frequency Drive adalah perangkat elektronik yang mengatur kecepatan motor listrik AC dengan cara mengubah frekuensi dan tegangan listrik yang masuk ke motor. Lalu VFD itu mempunyai bagian-bagian utama. Yang pertama ada rectifier, DC bus, inverter, lalu ada unit control. Nah, pertama itu ada rectifier. Rectifier itu mengubah listrik AC menjadi DC. Nah, DC bus itu fungsinya untuk menyimpan dan meratakan listrik DC. Nah, untuk inverter itu fungsinya mengubah listrik DC kembali menjadi listrik AC dengan frekuensi variabel. Lalu yang terakhir ada unit control yang mengatur keseluruhan proses pengubahan dan frekuensi keluarannya. Nah, untuk cara kerja VFD sendiri itu dengan mengambil listrik AC dari sumber, lalu mengubahnya menjadi DC, kemudian mengubahnya lagi menjadi AC dengan frekuensi yang dapat diatur sesuai kebutuhan kecepatan motor. Dengan mengatur frekuensi ini, VFD mampu mengontrol kecepatan motor induksi AC secara presisi, yang meningkatkan efisiensi energi dan memberikan fleksibilitas operasional. Nah, untuk konsep dasar VFD ini, kecepatan motor induksi bergantung langsung pada frekuensi suplai. Maka, untuk mengatur kecepatan motor, frekuensi harus dapat dikontrol. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu NR itu sama dengan 120 dikali frekuensi per Pi itu kutub, dikali 1 min S. Nah, sehingga dari rumus ini tuh bisa kita simpulkan, ketika frekuensinya naik, maka kecepatan motor naik. Nah, begitu pula ketika frekuensinya turun, kecepatan motor pun juga ikut turun. Nah, VFD mengolah daya dalam 3 tahap. Yang pertama rectifier, deselling, dan inverter. Nah, rectifier itu mengubah AC menjadi DC. Deselling itu tugasnya menstabilkan tegangan DC, dan inverter itu mengubah DC kembali ke AC dengan frekuensi variabel. Nah, oke, untuk motor AC induksi itu bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Struktur motor induksi terdiri dari 2 komponen utama, yaitu stator. Stator itu bagian yang diam, yang menghasilkan medan magnet berputar ketika dialiri arus AC. Dan rotor, bagian yang berputar, yang medan magnetnya diinduksi oleh medan magnet stator. Nah, untuk prinsip kerja motor AC induksi itu ketika medan magnet stator berputar, ia menginduksi arus pada rotor, sehingga rotor menghasilkan medan magnet yang berinteraksi dengan medan stator. Interaksi ini menghasilkan torsi yang menyebabkan rotor berputar. Nah, kecepatan rotor biasanya sedikit lebih lambat dari kecepatan medan magnet stator. Nah, fenomena inilah disebut dengan slip. Yang penting agar arus induksi rotor tetap terjadi dan motor dapat menghasilkan torsi. Nah, untuk prinsip dasar dari motor AC induksi ini adalah ketika arus bolak-balik 3 fasa diberikan ke kumparan stator, terbentuklah medan magnet berputar. Rotating magnet field namanya. Nah, dengan kecepatan sinkron itu NS sama dengan 120 dikali frekuensi per Pi itu atau P itu jumlah kutub magnet stator. Nah, NS ini kecepatan sinkron yang dimana mempunyai satuan RPM. Nah, F ini frekuensi yaitu Hertz. Lalu misal contoh, kalau misal kita punya biasanya di motor AC induksi pada praktikum itu biasanya 4 kutub. Nah, frekuensi itu tergantung sesuai dengan tabel data praktikum atau sesuai kebutuhan. Misal kita ambil contoh 100. Jadi misal NS sama dengan 120. 120 itu nilai tetap dikali frekuensi. Frekuensi itu tadi 100, berarti 1200. Dibagi P, P itu jumlah kutub. Berarti P-nya itu P-nya itu
4 kan. Nah, P-nya 4 berarti 120 dikali 100 itu, oh maaf, 120 kali 100 itu 12.000 dibagi 4. Berarti kecepatan sinkronnya itu 3.000 RPM. Nah, lalu di sini ada slip. Rotor itu tidak pernah berputar tepat sama dengan kecepatan medan stator, melainkan sedikit lebih lambat. Perbedaan ini disebut dengan slip. Nah, si slip ini punya rumus juga, yaitu S sama dengan NS min NR dibagi NS. Nah, NR ini kecepatan rotor. Satuannya juga sama, RPM. Jadi kalau misalkan kita mau ngitung S atau mengetahui berapa nilai NR, itu kita harus menghitung NS dulu, kecepatan sinkronnya. Gitu. Nah, untuk penggunaan VFD ini sebenarnya penggunaan VFD itu gunanya ya untuk alat elektronik yang digunakan untuk mengatur kecepatan putaran motor induksi AC dengan cara mengubah frekuensi dan tegangan listrik yang masuk ke motor. Tujuannya pertama itu untuk menghemat energi listrik, kedua itu mengatur kecepatan sesuai kebutuhan. Misal kayak kebutuhan pompa, blower, dan konveyor itu tuh pasti berbeda kecepatannya. Terus mengurangi keausan mekanis saat start atau stop. Terus melindungi motor dari lonjakan arus saat start. Nah, hubungannya antara kenapa di sini ada frekuensi, RPM, dan arus. Jadi, awalnya di praktikum ini hanya diketahui frekuensi. Jadi, kita tuh mengatur frekuensi yang ada pada VFD. Nah, hubungannya apa? Di sini di PPT ada. Kalau misalkan frekuensi, di sini kan ada rumusnya. Nah, jadi ketika frekuensinya naik, maka kecepatan motor naik. Lalu, ketika frekuensinya turun, maka kecepatan motor juga akan turun. Nih, kecepatan motor induksi bergantung langsung pada frekuensi supply. Maka untuk mengatur kecepatan motor, frekuensi harus dikontrol. Misal di sini datanya, kita punya frekuensi misal 10. Nah, di sini ini ada rumusnya nih. Nah, frekuensinya 10. Lalu kita mau nyari kecepatan sinkron yang apa ya, yang sesuai standar sesuai teori. Nah, 120 dikali 10 dibagi P. P itu jumlah kutub. Jumlah kutub di motor induksi pada praktikum ini kan 4. Jadi 120 dikali 10 yaitu 1200 dibagi 4. Nah, harusnya RPM-nya standar standar dari secara teori itu harusnya itu mendapat 300 RPM-nya. Tapi di sini mendapat 293,6 dan itu nggak apa-apa karena masih masuk nilai toleransi. Nah, lalu apa hubungannya sama arus? Frekuensi RPM sama arus. Jadi, saat frekuensinya naik, tegangan VFD itu juga dinaikkan supaya torsi pada motor itu tetap stabil. Nah, saat frekuensinya turun, tegangan juga diturunkan, tapi arus bisa naik bila beban tetap berat. Nah, jadi kalau misal frekuensinya naik, RPM-nya naik, arus itu bisa turun tergantung beban atau bisa aja stabil. Nah, kalau misalkan frekuensinya turun, RPM-nya turun, arus bisa naik kalau motor tetap dipaksa bekerja. Tuh. Nah, untuk praktikumnya di sini tuh ada settingannya sendiri. Nah, jadi kita tuh tinggal pencet si proknya ini. Jadi ini buat nyimpen nih yang si function per data ini dia buat nyimpan. Nah, si proc ini buat ngubah dari P ke frekuensi. Terus kalau misal mau ngaturnya, mau ngatur misal frekuensinya mau 10 atau mau berapa. Nah, ini di sini di putarannya ini tinggal di potensionya ini tinggal ditarik ke apa diputar ke kanan itu maka akan membesarkan nilai dari frekuensi si VFD.
Nah, ini untuk caranya, cara kemarin pengukurannya. Nah, ini menggunakan ampere meter. Ini untuk menghitung arus. Lalu di sini namanya taco. Taco itu untuk melihat seberapa cepat RPM pada motor. Nah, cuman kemarin kan kendalanya itu seringkali taconya tuh tidak terbaca. Jadi praktikumnya itu agak lama karena menunggu si tachometernya terbaca. Sedangkan kalau ampere meter ini langsung terbaca. Nah, di sini kenapa dia H? Karena H di sini biasanya menunjukkan hertz. Tuh. Oke, untuk pengertian akselerasi dan deakselerasi itu kalau akselerasi itu di P34. Nah, kita lihat dulu di sini di tabelnya. Kalau misal di P34 itu tuh dia kan akselerasi kan. Itu waktu yang dibutuhkan motor untuk mencapai kecepatan nominal dari kondisi diam. Semakin besar nilai parameternya, semakin lambat juga motor mencapai kecepatan maksimum. Nah, berarti P34 ini dari 0 sampai naik frekuensinya. Nah, terus kalau misal deakselerasi P42 Hz. Nah, ini adalah waktu yang dibutuhkan motor untuk berhenti dari kecepatan nominal. Nilai P42 yang besar membuat pengereman lebih halus, sedangkan nilai kecil membuat berhenti cepat namun beresiko arus rem tinggi. Nah, untuk cara nyetingnya, ini untuk videonya. Nah, ini waktu yang dibutuhkan motor untuk mencapai kecepatan maksimum. Berarti ini adalah akselerasi. Nyetingnya itu hampir sama kayak pertama kita di apa function data ini atau di sini diganti dulu jadi P34. Lalu frekuensinya kita atur jadi 75 sesuai tabel kebutuhan. Nah, ini tinggal di run atau di display aja, nanti bakalan kayak gini. Nah, ini kita ukur arusnya di sini menggunakan tachometer lagi dan kita menggunakan stopwatch untuk waktunya, untuk detiknya. Terus saat P34 meningkat, sini saat P34 meningkat, maka waktu akselerasinya akan menurun. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Semakin besar waktu P34-nya, maka semakin besar juga waktu akselerasinya. Lalu kalau misalkan P42-nya semakin menurun, tetapi tidak linear karena tergantung inersia beban. Kayak kemarin kan pas praktikum itu nggak ada beban sama sekali kan, misal kayak pompa gitu-gitu kita nggak menggunakan beban apa-apa. Nah, lalu di sini ada arusnya ini konstan tidak berubah. Berarti si akselerasi dan deakselerasi tidak berdampak signifikan pada arus fasa. Dalam kondisi ini mungkin penyebabnya ada beberapa hal. Yang pertama yaitu karena motor itu tidak diberi beban, sehingga torsi yang dibutuhkan itu kecil. Jadi arusnya tetap rendah. Nah, terus bisa juga karena VFD mungkin menggunakan kontrol torsi atau arus sehingga menahan arus puncak. Lalu kesimpulannya berarti si akselerasi mempengaruhi durasi transisi, tetapi pada kondisi beban dan pengukuran itu tidak mempengaruhi arus. Nah, lalu
Nah, ini untuk perbandingan grafiknya yang P34 cenderung turun. Jadi semakin besar hertz ya, semakin besar si P34 ini, maka waktu akselerasinya akan semakin turun. Nah, gini. Berarti semakin kecil, semakin besar. Terus dia turun lagi ketika P34-nya dinaikkan, maka hasil dari waktu akselerasinya akan semakin sedikit atau semakin kecil. Nah, ini hubungan P42 terhadap waktu deakselerasi. Ketika P42-nya semakin eh, besar, maka waktunya di sini akan semakin turun juga, akan semakin kecil. Nah, tetapi di sini ada kejomplangan di mana dari yang 2,8 sekitar 2,8 menjadi sekitar 3,0 sekian mendekati 3,1. Nah, ini mungkin bisa terjadi karena motor itu tidak diberi beban. Begitu. Nah, di sini terlihat bagaimana VFD mengatur cara kerja atau arah putar pada motor. Di sini motor ini bisa forward dan bisa reverse, bisa maju, bisa mundur. Nah, ini karena ada alasannya. Alasannya karena VFD itu tidak hanya mengatur kecepatan motor induksi, tapi juga mengubah arah putaran motor. Nah, prinsip kerjanya dari VFD mengubah arah putaran itu tergantung pada urutan fasa dari tegangan tiga fasa yang diberikan ke motor. Jika misal urutannya fasanya itu RST, motor berputar maju. Kalau misalkan RTS, maka akan reverse atau mundur. Nah, VFD mengatur ini secara elektronik. Jadi, keuntungan kita menggunakan VFD itu tidak perlu mengotak-atik kabel dari motor AC-nya lagi. Di dalam VFD ada rangkaian inverter yang bisa membalik urutan pulsa fasa untuk menghasilkan arah berlawanan. Nah, ini pengaturannya mudah. Kalau misal tombol run forward, motor berputar searah jarum jam. Sedangkan kalau untuk rev di sini tuh reverse, tinggal diklik reverse, motor berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, kelebihannya kalau misalkan kita menggunakan VFD, ini tadi seperti tadi yang saya sudah bilang, tidak perlu menukar kabel motor, cukup tekan tombol atau atur parameter. Lalu kedua lebih aman dan cepat, cocok untuk aplikasi di industri seperti konveyor, kren, pintu otomatis dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu soft start dan soft stop, tetap berfungsi pada kedua arah sehingga motor terlindungi dari lonjakan arus. Nah, jadi kesimpulannya VFD itu dapat mengatur arah putaran motor baik forward maupun reverse dengan cara membalik urutan fasa output secara elektronik. Pengaturan ini bisa dilakukan langsung dari tombol panel atau melalui parameter VFD tanpa perlu menukar kabel motor secara manual. Mungkin sekian presentasi atau paparan tentang praktikum pertama yang tentang bagaimana VFD mengatur kecepatan motor, mengatur hasil dari RPM melalui frekuensi, bagaimana VFD mengatur arah putaran motor. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.